Insano sama pengacaranya bilang minta kasusnya laporannya Mawa di hold dulu karena barang buktinya itu diduga didapatkan ilegal dan ada dugaan transaksional. Sebenarnya gimana sih tuh Bang? Bisa apa nggak tuh ditunda dulu untuk karena ada laporan di Baris Krim? Jadi semua perkara akan berjalan sesuai dengan alur perkaranya. Jadi nggak ada orang bisa minta tunda perkara dihentikan dulu menunggu karena ini ilegal, enggak. Jadi barang bukti ketika menjadi barang bukti kemudian itu terkait sama tindak pidana itu tetap dipakai, entah didapat dari mana, tapi ini adalah barang bukti ya. Nah kasusnya Mawa ini kan barang buktinya adalah yang pertama adalah CCTV di mana ada gambar-gambar yang menunjukkan terjadinya perzinahan. Itu pertama. Barang bukti ini kemudian bertambah dengan adanya keterangan saksi. Saksi ini siapa? Tentunya saksi pelaku juga kan dipanggil. Ketika Inara jadi saksi ditanya, benar gak melakukan? Dia jawabnya apa? Jawabnya benar melakukan. Ditanya lagi sama si Insano, benar gak melakukan? Jawabnya benar melakukan. Berarti kan sudah dua keterangan saksi yang menyatakan ada potensi dugaan tindak pidana perzinahan. Nah, barang bukti yang gambar kemudian tetap dipakai sebagai petunjuk. Tapi dia tetap barang bukti. Kenapa dia tetap barang bukti? Karena ini bicara tentang CCTV. Semua CCTV dalam bentuk apapun juga itu untuk menunjukkan adanya adegan atau adanya suatu peristiwa. Gitu gunanya CCTV kan untuk menggambar atau merekam peristiwa. Nah, setiap peristiwa menjadi barang bukti. Gitu. Apalagi kalau ada peristiwa pidana, jadi bukti pidana. Ini CCTV ini kan didapat dari mana? Bisa didapat lewat permintaan langsung, bisa didapat karena sesuatu hal yang memang kalau mereka bilang dianggap melanggar undang-undang karena illegal access kan. Ini masih dilakukan illegal access ini. Siapa yang bersalah atau bagaimana proses pengambilannya masih diragukan karena selalu ketika akses ini diambil, CCTV ini diambil, tentu kan ada paspor. Siapa yang tahu paspornya? Ya tentunya orang-orang dalam juga yang tahu paspornya kan. Bisa si Inaranya, bisa si Virgunnya, bisa perintah Virgunnya gitu. Jadi ini masih nanti, tapi yang jelas faktanya ada perzinahan yang terjadi. Tingkat pertama dengan bukti CCTV, tingkat kedua dengan bukti adanya saksi. Saksi ini saksi para pihak ditambah saksi pelaku. Tentunya saksi pelaku sudah ditanya tuh, benar nggak? Jawabannya kan benar, sudah melakukan. Nah, dua ini cukup untuk menunjukkan adanya suatu indikator dugaan pidana perzinahan. Nah, ini perkara jalan terus, nggak bisa dihentikan karena ada keadaan lain begitu. Itu ada panggilan ke terduga pelaku sendiri Bang, baru si keterangan saksi sama si CCTV itu. Ya, itu kan nanti begitu juga ujungnya. Jadi sekarang ini mungkin si Inara sama si Insano belum dipanggil, tapi ketika mereka berdua dipanggil, tentunya pertama kan jadi saksi dulu mereka. Ketika jadi saksi mereka akan ditanya tuh, benar gak melakukan? Jawabnya apa? Kalau Inara pasti jawabnya benar melakukan. Si Insano juga ditanya benar melakukan, jawabnya benar melakukan. Jadi ya sudah, ketika mereka menjawab itu benar-benar melakukan, berarti kan terjadi dugaan tindak pidana dengan dasar keterangan mereka sendiri. Itu nanti. Tapi setiap perkara pidana tidak boleh dihentikan karena ada suatu keadaan tertentu, kecuali ada keadaan yang memang benar-benar tidak memenuhi unsur atau tidak ada buktinya, baru dihentikan itu perkara. Tapi sepanjang ini ada buktinya, ya jalan gitu. Sama kayak kita misalnya di suatu supermarket ada CCTV, ada orang mencuri, CCTV ini bisa diambil tanpa izin oleh polisi, oleh siapapun juga yang menunjukkan ada suatu peristiwa begitu. Jadi dominan illegal access nggak dapat karena ada tindak pidana. Apalagi kalau tindak pidana pembunuhan yang dimana CCTV-nya melihat mau CCTV tetangga atau sisi manapun juga wajib menyerahkan adanya tindak pidana pembunuhan. Misalnya di suatu gang terjadi pembunuhan, kan CCTV yang punya rumah kan diambilin semua tuh begitu. Jadi itu kewajiban hukum dari pemilik CCTV untuk menyerahkan. Nih buktinya ada ini, gitu. Kalau mereka nggak ngasih malah nggak bisa. Mereka bisa kena pidana juga, gitu.
Sama juga dengan kasus ini. Jadi kuncinya barang bukti ini adalah CCTV, di mana CCTV kegunaannya adalah untuk merekam suatu peristiwa, baik peristiwa biasa maupun peristiwa hukum. Tapi CCTV adalah untuk mengecek suatu peristiwa hukum kan, makanya dibikinlah CCTV. Begitu, itu gunanya CCTV itu. Jadi bisa diambil kapanpun juga oleh siapapun juga yang menunjukkan adanya dugaan tindak pidana. Gitu. Bang, berarti penekanan tadi dibilang pemeriksaan penyidikan bisa ditunda kecuali 2 perkara tadi, tidak ada barang bukti sama Jadi gini, pemeriksaan itu ketika buktinya tidak memenuhi unsur ya dihentikan, bukan ditunda lagi, dihentikan. Kalau ditunda, kalau memang nggak ada bukti, suruh cari dulu bukti kan, tunda dulu deh sampai ada bukti-bukti baru kan begitu, petunjuk bukti baru. Tapi kalau buktinya udah ada, ngapain ditunda? Begitu, kasihan si korbannya kan mawa ini kan, dia kan harus punya kepastian hukum juga. Bang, terkait mungkin yang untuk illegal aksesnya sendiri ini, yang untuk para memberikan itu kan dibilang kan ada mencari keuntungan, apakah mereka juga tetap akan dijadikan? Tergantung itu illegal akses seperti apa. Yang jelas illegal akses itu ketika orang dengan sistem tersendiri, dengan hacker sendiri, kemudian mendapatkan data dari suatu posisi dunia digital kan, gitu, baik CCTV, baik handphone atau apa. Jadi itu yang disebut illegal akses. Tapi kalau aksesnya dia bisa dapat dengan paspor yang dikasih, berarti apa yang ilegal? Pasti ini ada yang ngasih passwordnya, karena CCTV itu ada passwordnya, gitu. Pasti ada yang ngasih. Yang ngasih siapa? Yang tahu passwordnya siapa? Begitu. Apakah si Inara sendiri? Apakah dia pembantunya? Apakah Virgon sendiri? Ketika mereka sudah pegang passwordnya, berarti kan udah fair, saling tahu nih. Ini passwordnya memang diketahui oleh para pihak ini. Berarti kan boleh. Gitu. Berarti kalau untuk yang para pihak ini kan misalkan Virgon bang, misalkan Ya. Virgon, kalau Virgon pun yang memberikan berarti itu bukan Bukan illegal akses, nggak termasuk. Begitu, karena Virgon sendiri yang menyerahkan nih, tolonglah dibukain kan begitu. Jadi Berarti- atas kuasa. berarti memang atas kuasa atau hak Atas ya? perintah dari Virgon. Keyakinan saya itu atas perintah dari Virgon itu, udah tolong dibuka deh. Karena untuk kepentingan publik juga. Setidak-tidaknya kepentingan keluarga mereka. Keluarga mereka di mana nggak cuma Inara yang boleh tahu kejadian yang di rumah kan. Virgon kan di luar, dia perlu tahu juga kan. Tapi dia punya akses karena dia punya passwordnya. Dia suruh, dia punya pembantunya, tolong dibukakan. Itu legal. Itu legal. Legal. Tidak ada kata illegal akses dari situ bang. Nggak ada, karena Virgon sendiri memberi perintah. Gitu. Nanti kan ketika ditanya, pembantu, siapa? Sopir, misalnya, Anda dapat password dari mana? Dari Virgon. Atas perintah, sudah. Beres. Virgon ngasih passwordnya udah dianggap sebagai legal access kan. Walaupun mereka bilang itu ada apa mencari keuntungan dari itu semua apa gitu. Nah itu kita nggak tahu keuntungan seperti apa yang dimaksud itu kan. Dijual beli apa Emang ada jual beli? diminta untuk membayar gitu. Kalau kata mereka ini, Kata mereka grupnya. dari pihaknya Inara dan Nah itu kan harus dibuktikan. Sanul ini. Apakah? Jadi gini, rumah ini punya Inara dan Virgon, harta bersama. CCTV yang bikin Virgon dengan passwordnya dia tahu, Inara juga tahu, sama-sama bersama mengetahui. Berarti dua pihak ini secara legal punya hak terhadap CCTV dengan aksesnya kan. Tiba-tiba Virgon menyuruh salah satu anggotanya untuk mengecek CCTV. Apakah itu ilegal? Jawabannya tidak, itu legal. Ketika dia dapat legal, tentunya kan si ini cuma ngasih ke Virgon. Kemungkinan besar begitu. Karena nggak mungkin ngasih ke Mawa, nggak kenal. Virgon kenal sama Mawa, tapi anggotanya nggak kenal sama Mawa kan. Tentunya lewat Virgon lah dikasih ke Mawa. Itu kemungkinan besar kejadian seperti itu. Jadi kalau itu yang terjadi, ya legal aja. Kenapa? Karena ada kuasa baik lisan maupun tulisan dari Virgon kepada anggotanya untuk mengecek CCTV. Kepentingannya apa? Tadinya hanya kepentingan Virgon, keluarga, supaya mengetahui sejauh mana kehidupan anak-anaknya kan. Tapi ada begini, Virgonnya sebel mungkin dikasih tahu sama keseberang kan, ke tempatnya Mawa kan, begitu. Nah, Kalau yang menarik lagi bang, kemarin dari kuasa hukumnya Asmi sendiri sangat geram bang, karena kan proses sudah naik lidik ke penyidikan. Namun kan juga dia melaporkan illegal akses. Harusnya nunggu dulu kepastian soal illegal akses yang sekarang lagi proses di Mabes Polri. Nah abang melihatnya gimana sih? Karena kan dua LP yang berbeda ya bang harusnya. ini satu illegal aksesnya
yang dilaporkan oleh Inara. Oleh Inara, yang satu lagi. Mawa ke Polda Metro Jaya. Namanya di Polda Metro Jaya tidak lidik ke penyidikan. Oh, ini pasal persinahan dengan masalah legal access. Nah, harusnya kan dia nunggu dulu dari Mabes dulu bang kepastian hukumnya. Nah, abang melihatnya gimana? Dua-duanya boleh paralel. Mana yang terbukti itu yang dijalankan, mana yang legal itu yang dijalankan. Jadi dua-duanya berjalan. Jadi nggak saling menunggu. A melaporkan suatu persoalan, B melaporkan suatu persoalan, ada katanya dua-duanya tetap dijalankan sampai kemudian ketemu mana yang benar, mana yang nggak benar. Gitu. Yang benar terjadi persinahan benar. Illegal access, apakah terjadi illegal access? Kalau memang didapat data dari bukan dari Inara, dari Virgon, tiba-tiba dia ngulik sendiri dengan hacker, itu namanya illegal access. Gitu. Tapi ini kita tidak berbicara tentang handphone, alat elektronik, kita bicara tentang CCTV, di mana kegunaan CCTV adalah untuk menggambarkan suatu peristiwa, baik peristiwa perilaku maupun peristiwa perilaku menjadi peristiwa pidana. Ambil contoh CCTV, kalau ada peristiwa pembunuhan, nggak mungkin tunggu si illegal access segala macam, karena ada kewajiban hukum untuk membuat terang persoalan. Kenapa? Kasus pembunuhan adalah kasus publik murni, di mana setiap warga negara punya kewajiban untuk memberikan keterangan, kan, termasuk CCTV. Gitu. Nah, kasus perzinahan adalah kasus delik aduan, tapi punya nilai pembuktian juga secara pidana. Ya, tapi gunanya CCTV adalah itu untuk menunjukkan, menggambarkan, mencatat, merekam adanya suatu peristiwa, baik perilaku peristiwanya maupun perilaku peristiwa yang menjadi peristiwa pidana. Jadi dari proses laporan Mawah itu ke Polda Metro karena bukti bareng. Betul, boleh berbarengan. Persinahannya jalan diperiksa, illegal aksesnya diperiksa. Illegal akses bisa terbukti, bisa tidak terbukti karena ada dasar pembenar. Nah, persinahan tetap berjalan, pasti terbukti. Kenapa? Karena ada faktanya sudah terjadi dalam rekaman CCTV kan. Ditambah nanti keterangan saksi. Saksinya siapa? Para pihak yang menjadi saksi dari keluarga maupun keterangan saksi nanti dari Inara maupun keterangan saksi dari Insanul. Dua-duanya saksi terlapor. Nanti ketika ternyata mereka sudah ngaku menjadi tersangka, ini kan sudah naik ke penyidikan. Artinya apa? Kasus persinahan sudah ada dua alat bukti yang cukup, unsurnya sudah memenuhi, jadi naiklah ke penyidikan. Masalah nanti dipanggil kapannya itu urusan dari pihak penyidik. Bang, bicara soal Ya pasti jadi tersangka. Kenapa? Karena mereka tidak dalam perkawinan sah dan salah satu masih terikat dengan perkawinan dengan pihak yang lain kan. Jadi otomatis lah terjadi persinahan. Ngakunya seperti apa? Ya ngakunya melakukan apa? Ya paling tidak melakukan sesuai yang ada di gambar-gambar itu kan. Seperti itu. Itulah yang disebut persinahan. kalau dia mereka berdalih nikah siri itu nggak bisa di Nah, begini, dalih nikah siri sendiri itu sampai sekarang belum jelas. Nikahnya kapan, sirinya kapan, begitu. Kan ditanya Inara, nikah sirinya kapan? Sampai sekarang tanggalnya pun nggak pernah ada. Siri yang dipakai juga kita nggak tahu siri apaan begitu. Nah, tapi ini bukan dua kata yang berbeda, nikah dan siri bukan. Tapi nikah siri itu satu paket kosa gabungan kata yang kemudian menunjukkan suatu keadaan yang berdasarkan nilai-nilai agama. Tapi nikah siri itu boleh sebenarnya. Nikah siri boleh dengan unsur-unsur yang mengesahkan, misalnya ada nikah siri itu ada orang tua yang menjadi saksi, ada walinya juga misalnya, kemudian ada yang penontonnya juga atau yang sebagai tamu-tamunya, ada juga pengesahan atau izin dari istri terdahulu yang sah. Itu baru nikah siri jadi sah secara agama, tapi belum sah secara hukum negara begitu. Nah, tapi ketika nikah siri ini kemudian dipersandingkan dengan kekuatan istri sah atau pasangan sah dalam perkawinan, nikah siri langsung jeblok, nggak punya nilai. Karena nikah siri yang tidak tercatat dalam catatan sipil negara dianggap tidak terjadi nikah siri. Walaupun Indah gitu jatuhnya. Nah, ini nanti kelihatan menjadi suatu hal yang bahasanya sinah. Kenapa? Karena hubungan ini tetap ilegal bagi perkawinan yang sah. Begitu. Karena ilegal tadi ya terjadi persinahan, apalagi kalau persinahnya dibanding dengan fakta-fakta perilaku di mana hubungan itu benar-benar kelihatan terjadinya jinah tadi. Jinah ini hubungan antara laki-laki dan pria dan wanita yang lebih dominan kepada keadaan hubungan seksual. walaupun dari Ada pihak ancaman untuk kasus
Kalau KUHP lama 9 bulan, KUHP baru mungkin sama juga. Iya. Nah, tinggal dicek itu, tinggal mana yang paling menguntungkan. Sebenarnya lebih menguntungkan KUHP lama, karena di situ ada terkait dengan persoalan keperdataan ya. Tapi kita lihat saja nanti perkembangannya apa. Yang jelas ketika sudah dikode dari penyelidikan menjadi penyidikan, kata sidik ini menunjukkan sudah adanya unsur-unsur pidana yang berkemungkinan terjadi dengan saksi-saksi dan bukti-bukti yang dirasa sudah mulai cukup. Oke, tapi